Assalamualaikum scholars, hari ini kita akan membahas sejarah yang sering diabaikan. Bagaimana penderitaan bangsa Yahudi di Eropa berubah menjadi penderitaan bangsa Palestina di tanah mereka sendiri. Ini bukan tentang menyangkal Holocaust. Ini tentang mengapa solusi untuk satu tragedi malah menciptakan tragedi lain yang berlangsung hingga 75 tahun kemudian. Mari kita ungkap kebenaran yang sering disembunyikan. Tahun 1945, dunia menyaksikan kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah. 6 juta orang Yahudi dibantai dalam Holocaust. 250-300 ribu penyintas berada dalam kamp-kamp pengungsian di Eropa. Tapi ini yang jarang diceritakan. Amerika Serikat menerima 140 ribu pengungsi Yahudi. Kanada dan Australia masing-masing 40 ribu lebih, bahkan Eropa Barat menerima 20 ribu. Jadi sebenarnya ada pilihan lain selain Palestina. Tapi mengapa Palestina yang dipilih? Karena sejak 1917, Inggris sudah berjanji lewat deklarasi Balfour untuk memberikan tanah orang lain kepada orang Yahudi tanpa izin pemilik asli. Mari kita lihat Palestina sebelum 1948. Ini bukan tanah kosong seperti yang sering diklaim. Ini adalah tanah yang hidup. Dengan 1,2 juta penduduk Arab Palestina yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Mereka memiliki sistem pertanian yang maju, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan kehidupan sosial yang terorganisir. Yerusalem, Haifa, Jaffa, ini adalah kota-kota Arab yang berkembang. Pada 1947, orang Yahudi baru 33% dari populasi, tapi sebagian besar adalah pendatang baru. Tanah masih 94% dimiliki oleh keluarga-keluarga Palestina. Bayangkan, kalau 67% penduduk Indonesia tiba-tiba datang orang asing, lalu mereka menuntut 55% wilayah Indonesia. Itulah yang terjadi di Palestina. Sebelum Israel terbentuk, kelompok-kelompok teroris Yahudi seperti Irgun dan Lehi sudah melancarkan serangan brutal. Hotel King David Sertus 900 Rotterdam, 91 orang tewas, termasuk warga sipil Palestina dan Inggris. Pembantaian Deir Yassin, April 1948, 107 warga sipil Palestina dibunuh, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan terhadap pasar-pasar Arab, ratusan warga sipil tewas. Ironisnya, para pelaku teror ini kemudian menjadi Perdana Menteri Israel, Menachem Begin dan Yitzhak Shamir. Bayangkan kalau pelaku teror di Indonesia malah jadi presiden. 29 November 1947. Hari pencurian legal terbesar dalam sejarah modern. PBB mengeluarkan resolusi 181, Yahudi 33% populasi, dapat 55% tanah terbaik. Arab Palestina 67% populasi, dapat 45% tanah yang tersisa. Yerusalem dijadikan zona internasional. Ini seperti tetangga Anda yang baru pindah, tiba-tiba mendapat 55% rumah Anda dari RT, sementara Anda yang lahir dan besar di sana hanya dapat 45%. Gila kan? Yang lebih gila lagi, resolusi ini dibuat tanpa sepengetahuan rakyat Palestina. Mereka baru tahu setelah keputusan dibuat. Tentu saja mereka menolak. 14 Mei 1948. Israel mendeklarasikan kemerdekaan di tanah yang bukan milik mereka. Dalam 24 jam, 5 negara Arab bereaksi. Tapi yang terjadi selanjutnya bukan perang kemerdekaan. Ini adalah pembersihan etnis sistematis. Dalam operasi yang terencana, pasukan Zionis tidak hanya mempertahankan 55% yang tanda kutip diberikan PBB. Mereka merebut 78% dari seluruh Palestina historis. 750 ribu rakyat Palestina, hampir 80% populasi, dipaksa mengungsi. Ini bukan efek samping perang. Ini adalah tujuan utama.
Mereka menyebutnya Plan Dalet, rencana untuk mengosongkan Palestina dari penduduk aslinya. 531 desa Palestina dihancurkan total. Masjid-masjid diratakan, kuburan nenek moyang dibuldoser, pohon zaitun berusia ratusan tahun ditebang. Ini bukan sekedar perang. Ini adalah penghapusan sejarah dan identitas. Fakta sedih dan menyakitkan ini kita akan lengkapi pada episode-episode berikutnya. Tetap ikuti dan subscribe untuk fakta-fakta sejarah lainnya.